Jangankan seperti itu, tubuh saya ini bukan milik saya. Nanti saya akan kembalikan lagi ke bumi. Karena saya... Apakah itu narasi memori, persepsi tubuh, atau konfigurasi energi? Apa itu, Kak? Narasi memori? Apakah narasi memori? Persepsi tubuh atau konfigurasi energi? Dua-duanya sih, Kak. Oh gitu? Ya. Boleh dijelaskan, Kak. Dua-duanya apa itu, Kak? Narasi memori itu adalah jadi manusia itu jadi siapa sih yang membentuk Kapanca? Apa sih yang membentuk Kapanca? Yang membentuk kita menjadi kita adalah segala bentuk vibrasi yang sudah terbentuk jadi diri kita gitu kan. Nah, kayak manusia ditempa habis-habisan gitu. Itu kan adalah memori. Narasi memori yang dia tumpuk terus-terusan. Betul. Ada sakit, ada marah, ada ini, ada itu gitu. Semuanya itu semua yang menempa kita menjadi diri kita saat ini gitu kan. Apakah itu adalah konfigurasi energi? It is. It is. Dengan segala tempaan-tempaan energi yang terbentuk, akhirnya kita menjadi terbentuk kayak kita ini sekarang gitu. Jadi kita terbentuk karena semua memori yang kita dapatkan. Selain apa? Narasi memori, persepsi tubuh. Persepsi tubuh. Nah, kalau kita ngomongin tentang persepsi tubuh, gitu, kita berarti bicara dari sudut sains. Persepsi tubuh itu berarti kita dari sudut sains. Sudut sains. Ya, karena misalnya gini. Secara memori gitu, kita memiliki narasi memori gitu. Narasi memori itu masuk ke dalam sel-sel tubuh kita. Kayak misalnya, contohnya, kita ambil yang paling gampang, sakit autoimun. Sakit autoimun itu didapati dari mana sih? Karena ada tumpukan-tumpukan narasi memori di dalam diri yang mungkin itu adalah satu titik kesedihan yang ditumpuk terus, sedih terus. Itu adalah membuahkan kita menjadi autoimun. Oh gitu? Ya. Salah satu contoh penyakit sakit punggung. Sakit punggung aja gitu, atau tulang belakang lah ya. Itu adalah tumpukan energi. Tumpukan energi? Apa namanya? Tumpukan energi kayak kombinasi dari energi. Di mana yang kamu tumpuk akan menjadi beban di dalam hidup. Jadi kita bisa memiliki beban hidup gitu kan. Beban sakit, amarah, tapi dia tumpuk terus. Dia membawa beratnya hidup di dalam diri kita. Itu biasanya orang punya sakit pinggang kalau nggak sakit punggung. Itu karena itu? Iya. Oh. Ya itu adalah narasi memori yang ditumpuk menjadi sebuah sakit di dalam tubuh. Jadi iya. Memang iya. Fisik karena itu ditumpuk, fisiknya pun juga ikutan menjadi sakit. Iya. Jadi mungkin itu orang hanya berpikir itu adalah narasi memori gitu kan. Orang hanya berpikir itu adalah narasi memori atau cuma sebuah kata-kata di dalam diri yang dia tumpuk setiap hari gitu. Kata-kata yang dia tumpuk setiap hari gitu untuk dirinya sendiri gitu. Tapi ternyata itu membentuk energi-energi yang akhirnya menggumpal di dalam tubuh kita yang bisa juga sampai ke fisik kita, menyakiti diri kita sendiri. Jadi kalau aku bilang ke teman-teman ya, kalau mungkin sudah terbangun dan sadar gitu, kita pilah baik-baik narasi memori yang kita simpan di dalam diri. Supaya tidak menjadi apa ya, tumpukan-tumpukan sakit buat diri kita gitu. Kayak gitu sih Kak. Konfigurasi energi. Berarti tadi ada narasi memori, persepsi tubuh atau dan konfigurasi energi ya Kak ya. Kita ini kan adalah konfigurasi energi. Saya yang di sini sudah terbentur oleh banyak sekali energi.
Sudah terbentur banyak sekali memori gitu. Yang sampai pada saat ini saya menjadi saya gitu kan. Berdiri di sini di titik ini. Bersama dengan titik Kak Panca. Berdiri di sana dengan segala konfigurasi energi. Betul. Kita ini sebetulnya adalah konfigurasi takdir. Yang tidak pernah lepas dari takdir. Betul. Kita ini tidak pernah terlepas dari takdir. Oke Kak. Next lagi nih Kak, pertanyaannya Kak. Saat Kak Ditya bilang, aku berubah. Apa yang sebenarnya berubah Kak? Aku berubah. Manusia itu memang satu-satunya hal yang tidak berubah adalah perubahan itu sendiri. Karena kita itu konstan berubah sih. Pasti akan berubah? Konstan berubah. Karena nggak bisa dipungkiri setiap 7 tahun sekali gitu. Sel tubuh kita ini sudah menjadi hal yang baru. Semua tubuh kita ini berubah setiap 7 tahun sekali. Oh iya? Iya, semua sel di dalam tubuh kita ini sudah bukan lagi sel Ditya Metarani lagi. Menjadi Ditya Metarani yang baru setiap 7 tahun sekali. Jantung kita, mata kita, semua sel ini selalu mati dan berubah. Setiap 7 tahun sekali. Apakah itu yang dinamakan regenerasi sel atau gimana? Iya, itu sistemnya manusia emang selalu regenerasi sel. Tapi biasanya tergantung dari telomeresnya ya. Jadi dia emang ada sel di DNA kita itu yang selalu membuat kita masih hidup lah ya. Nice. Tergantung, kalau kita banyak stres biasanya emang dia kepotong terus tuh sampai akhirnya kita habis dan meninggal. Oke nih, kita next nih ke dimensi energi dan pola Kak. Oke. Apakah pengalaman berulang dalam hidup Kak Ditya adalah karma, refleksi, atau algoritma bawah sadar yang belum di-rewrite? Oke. Algoritma dalam bawah sadar yang belum di-rewrite gitu ya. Algoritma bawah sadar yang belum ditulis ulang gitu kan ya. Betul, belum ditulis ulang. Gini, ini agak menarik gitu. Karena di dalam hidup manusia, ketika kita berulang kali melakukan hal terus-menerus gitu. Let's say kita bikin kesalahan tapi terus-terusan ya. Kayak bolak-balik, misalnya gini contoh nih. Bolak-balik dapat pacar yang gitu terus gitu kan. gitu lagi gitu kan. Sama aja patternnya diulang lagi gitu. Apa yang sebenarnya terjadi sih? Apakah itu karma gitu kan? Apakah itu algoritma yang tidak alam bawah sadar itu? Algoritma alam bawah sadar yang belum di-rewrite. Satunya lagi apa? Apakah itu refleksi gitu? Ini lucu karena sebenarnya ini yang manusia selalu alamin. Kenapa sih diulang-ulang terus gitu? Karena gue bego atau gimana sih? Kan gitu kan? Teman-teman biasanya gitu kan? Nah, yang lucu adalah kenapa manusia itu takut sekali dibilang bodoh gitu? Karena pada saat kamu bodoh, kamu belajar emang. Kita menjalani hidup ini gitu. Betul. Dengan segala ceritanya gitu. Sama aja kalau kamu nonton film hantu gitu ya, film setan gitu ya, pasti dimulai dengan tindakan bodoh dari si pemeran, si pelakunya itu di dalam film. Kalau dia nggak bodoh, ceritanya nggak dihantuin, nggak jadi dihantuin dan nggak jadi ceritanya kan. Sebetulnya kan lucunya itulah drama manusia gitu di dalam hidup adalah sebuah cerita gitu. Emang Tuhan ini sangat pintar membuat cerita gitu. Jadi memang kita datang ke bumi ini emang harus melakukan kebodohan-kebodohan yang berulang gitu. Which orang bilangnya karma. Dari beberapa point of view, itu dibilang karma memang Kak. Jadi kalau misalnya di agama Buddha gitu. Jadi kita harus melalui ini samsara semuanya gitu kan. Nah samsara ini harus berulang memang.
Bentukannya itu seperti golden key. Oh iya. Terlihat seperti berputar, tapi dia berputar menjadi pintar, gitu. Karena makin lama dia makin kecil atau makin lama dia makin besar. Either way, it's the same thing, gitu. Kita tidak akan menjalani jalan ini yang sama 2 kali. Walaupun kita menjalani jalan ini yang sama 2 kali, tapi memang waktu yang berbeda dan kesadaran yang berbeda. Kita akan selalu membawa kesadaran yang berbeda setiap kita melewati jalan yang sama, gitu. Sama kayak kakak nonton film, satu film judulnya sama nih, gitu terus kamu tonton nih tiga kali gitu. Kita ulang 3 kali film ceritanya itu, pasti kita mendapati hal yang berbeda. Karena apa? Kesadaran kita berbeda. Ketika kita menonton ini filmnya, ya enggak? Sama kayak kamu punya pacar nih 2 kali atau 3 kali, kamu mengulangi kesalahan yang sama, kan sudut pandang kamu sudah berbeda, rasamu sudah berbeda, kamu lebih mengerti, lebih pintar pasti, kecuali memang kalau kita itu memutuskan untuk tidak sadar. Jadi kita putar samsaranya berkali-kali. Kalau kayak naik Borobudur tuh ya, kan ada tingkatannya ya. Yang di dalam itu adalah sebuah kekosongan ya. Nah dari luar itu kita menjalani samsara berkali-kali. Itu kalau kamu ikutin ceritanya di Borobudur, di paling bawah, itu adalah samsara. Ya. Bumi. Dari kecil. Bumi, kita hidup di bumi dengan segala sakitnya. Kita menjalani ini segala bodohnya kita menjalani ini segala ceritanya kita gitu, yang kita ciptakan untuk menikmati samsara di bawah sini gitu. Saya tidak bilang samsara itu buruk, karena kita bisa nikmati dengan baik samsara ini gitu. Saya tidak bilang bodoh itu buruk, karena kita bisa menikmati bodohnya kita dengan cara kita mempelajari terus. Lalu kita naik lagi, belajar lagi. Setelah kita mengerti lagi, kita belajar lagi. Belajar lagi, kita tahu lagi. Oh iya, berarti kita sudah naik tingkat. Walaupun kita putar lagi. Kita di titik yang sama. Kan balik lagi nih, oh balik lagi ke sini. Iya, balik lagi situ. Kan kita muter lagi. Balik lagi ada dia lagi gitu kan. Ya enggak? Enggak apa-apa. Tapi kita lebih mendekat pada diri kita. Oke, pembelajaran ya. Iya, tetap lagi. Ketemu lagi. Tapi kita lebih mendekat pada diri kita. Jadi mengulangi algoritma yang berulang itu bukan menjadi suatu masalah. Kalau kamu lebih pintar dan lebih cermat atau lebih aware tentang diri kamu, itu boleh diulang, gak apa-apa, boleh. Tapi kamu tetap harus lebih aware terus, lebih mengerti terus gitu. Kalau dibilang apa tadi, karma, karma. Ya dari beberapa sudut agama itu dibilang karma memang. Kalau dari sudut saya bilang itu adalah ini pembelajaran semuanya, perjalanan semuanya, gitu. Wow, bagus sekali penjelasannya Kak. Oke. Lanjut lagi nih Kak, pertanyaannya Kak. Apa satu pola dalam hidup Kak Ditya yang terus muncul? Meski Kak Ditya sudah paham kenapa itu muncul. Ya, apa ya? Banyak ya. Karena gimana pun juga kebiasaan kita itu membentuk pola. Oke Kak. Kebiasaan kita gitu. Jadi apa yang kita lakukan terus menerus itu membentuk pola kan. Nah, pola itu membentuk karakter. Pola itu membentuk karakter? Iya. Oke. Pola itu membentuk karakter. Nah karakter itu saya tahu siapa saya memang. Karena saya tahu pola saya, karena saya tahu kebiasaan saya, karena saya tahu apa yang saya lakukan, gitu Kak. Cuma memang beberapa teman-teman gitu ya, ada yang kadang-kadang suka bodoh gitu ya. Setelah mereka suka bodoh gitu, saya akan selalu ingatkan mereka gitu, kamu bodoh jangan terus-terusan, karena itu akan menjadi sebuah karakter, menjadi sebuah pola di dalam dirimu. Kalau kamu mau jadi pola, itu akan menjadi karaktermu. Apa iya kamu mau menjadi sebuah karakter bodoh? Ya kalau emang kamu memilih itu sih ya monggo. Tapi ini aja saya ngomong sama anak saya bolak-balik gitu. Dek, kalau bisa jangan bodoh, pintar.
Karena hidup pintar aja ininya banyak gitu loh. Kayak hidup pintar aja sebetulnya masalah tetap ada aja ya. Tetap ada yang harus diberikan solusi gitu kan. Yeah. Apalagi kalau kita bodoh, nggak apa-apa. Apalagi kalau kita bodoh gitu. Kalau bodoh itu pasti akan lebih ribet hidupnya. Gitu. Maksudnya gitu. Udah nggak apa-apa. Cookie, sini sayang. Sini sayang. Ada kucing aku. Itunya kucingnya. Sayang. Lanjut. Oke, lanjut Kak. Sini sayang. Pertanyaan berikut ini Kak. Apakah pemahaman menghapus pengulangan atau hanya menormalkannya? Gimana? Apakah pemahaman menghapus pengulangan atau hanya menormalkannya? Menghapus pengulangan. Itu balik lagi, aku akan bilang ini tergantung ya Kak ya. Iya. Karena tergantung kebutuhannya apakah ini harus dihapus atau tidak gitu. Yeah. Kembali lagi ke orangnya. Yeah. Kira-kira itu menyiksa diri atau tidak. Tapi kadang-kadang kan orang gini loh. Kadang banyak orang ya Kak, mereka nyaman dengan hidup tidak nyaman. Mereka terbiasa gitu karena Cookie. Ini kucingku. Namanya siapa Kak? Namanya Cookie. Cookie. K-U-K-I. K-U-K-I. Cookie. Jadi gini, Okay. banyak orang yang merasa nyaman dengan rasa sakit karena memang sudah terbiasa dengan sakit. Oke. Jadi kayak karena sebenarnya secara gemas. Dia mau ngobrol juga Cookie. Okay. Jadi gini, Okay. karena mereka terbiasa gini, kayak tubuh kita ini kan kayak memori aja gitu kan. Kayak memori terus-terusan gitu kan. Nah itu terbiasa, awas, udah jangan. Karena badannya itu terbiasa dengan sistem neuronnya yang tidak nyaman gitu. Kalau tidak nyaman, mereka akan terbiasa dengan tidak nyaman. Gitu sih Kak. Maaf ya, ini intermezzo karena kucingnya lewat. Berarti pemahaman menghapus pengulangan atau hanya menormalkan saja itu sebenarnya wajar-wajar saja ya Kak ya? Ya mereka akan menormalkan hal yang mereka anggap normal terus-terusan gitu sih. Kayak misalnya gini, kamu terbiasa sakit, akhirnya kayak misalnya nih orang tua kamu abusive gitu sama kamu gitu. Kamu akan otomatis mencari nyaman gitu, mencari nyaman di mana kamu terbiasa tidak nyaman. Buat kamu tidak nyaman itu jadi nyaman untuk dirimu. Iya. Malah kamu ketemu orang yang sebetulnya baik dan berusaha untuk bikin kamu nyaman, kamu tidak akan nyaman gitu. Karena kamu tidak terbiasa dengan kebaikan itu. Kamu terbiasa dengan jahatnya, misalnya abusifnya orang tua kamu. Lalu kamu akan mencari abuse itu terus-terusan. Karena neuron sistem kamu, ini secara sains ya, neuron sistem kamu itu sudah terbiasa dengan rasa itu. Dengan rasa itu ya? Iya. Yang terbiasa yang didapatkan gitu lah. Oke. Pertanyaan berikutnya ini Kak. Pernahkah Kak Ditya merasa bahwa sebagian perasaan Kak Ditya itu bukan miliknya Kak Ditya? Saya kan selalu bilang, Enggak. Perasaan saya itu memang bukan milik saya. Ini hanya dipinjamkan sama Tuhan. Okay. Ini hanya dipinjamkan sama Tuhan. Jangankan perasaan saya, pikiran saya pun dipinjamkan oleh Tuhan. Okay. Jangankan pikiran saya, yang barusan saya omongin ini pun, ini bukan milik saya. Ini adalah milik Tuhan. Jangankan seperti itu, tubuh saya ini bukan milik saya. Nanti saya akan kembalikan lagi ke bumi. Karena saya pinjam sama Tuhan untuk sementara ini. Nah, saya diberikan waktu di bumi saat ini. Ya saya akan layani Tuhan dengan baik. Dengan cara apa?
saya akan berbakti pada manusia dan semesta. Karena jangankan cuma perasaan, tubuh saya aja bukan punya saya. Oke.